Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini aku mau membahas tentang sebuah sistem atau metode yang cukup ampuh untuk menghilangkan canduan dari PMO. Banyak ya teman-teman kita yang kesusahan untuk berhenti dari kecanduan PMO, bahkan ada yang sampai udah 1 tahun sampai 2 tahun, tapi tetap aja mereka bisa relapse dan kembali lagi jatuh ke lubang yang sama, jatuh ke lingkaran setan yang sama. Dan seperti pada orang umumnya ya, setiap orang pasti punya keinginan untuk berubah. Apalagi bagi orang-orang yang punya kecanduan, pasti punya keinginan untuk sembuh dari kecanduan tersebut. Tapi dari banyak orang yang udah berusaha itu, seberapa banyak sih sebenarnya yang udah berhasil bisa benar-benar mencapai hal yang mereka inginkan? Seberapa banyak dari mereka yang udah sembuh dari kecanduan tersebut? Banyak teman-teman pejuang NoVap yang ingin mengatasi kecanduan PMO yang udah mereka derita bertahun-tahun. Kebanyakan dari mereka cuma mengandalkan niat dan willpower doang. Mereka nggak punya sistem yang bagus, mereka nggak punya metode yang oke. Nggak usah ngomongin tentang kecanduan PMO ya, kita ngomongin tentang orang-orang yang pengen mengubah kebiasaannya untuk rajin olahraga atau rajin baca setiap hari. Di awal-awal pasti mereka punya niat dan willpower yang sangat besar, tapi itu gak bisa sustain. Biasanya cuma terjadi 1 atau 2 minggu doang. 2 minggu aja udah bagus, ada yang cuma 1 minggu doang. Nah, sistem dan metode ini berfungsi atau bermanfaat untuk mensustainkan niat dan willpower yang udah kamu miliki agar tetap bisa long term. Untuk mengubah kebiasaan ini gak cuma butuh short term, kita harus berpikir jangka panjang. Oke, kesalahan orang-orang dalam mengubah kebiasaan adalah karena dari awal mereka udah salah sasaran. Dari awal mereka terlalu fokus dengan kebiasaan apa yang ingin mereka ubah. Mereka terlalu fokus pada apa, bukan pada siapa atau identitas apa yang ingin mereka ubah. Contoh orang-orang yang pengen berhenti dari kecanduan PMO. Kebanyakan dari mereka selalu berfokus pada goals atau tujuan. Mereka selalu menghitung hari. Ibaratnya mereka ingin bisa menjalankan NoVap selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Mereka selalu berfokus pada tujuan atau berapa jumlah hari yang ingin mereka capai. Dan mereka selalu berpikir bahwa ketika mereka udah mencapai di tahap tersebut, ketika udah mencapai 1 tahun, 2 tahun menjalankan NoVap, identitas mereka akan muncul sebagai seorang, katakanlah, NoVap God atau NoVap warrior, wherever. Dan menurutku ini adalah sebuah kesalahan ya. Jadi kalau mau digambarkan dengan sebuah urutan, mereka akan selalu mulai dari goals atau tujuan apa yang ingin mereka capai, kemudian mereka berproses, baru mereka merasa identitasnya baru terbentuk karena mereka udah berproses. Nah, untuk mencapai sebuah kebiasaan, untuk mencapai sebuah hal yang kamu inginkan, kamu gak bisa berpikir kayak gini. Apalagi untuk mengatasi sebuah kecanduan, akan sangat sulit dan akan sangat berat ya. Apalagi buat orang-orang yang udah kecanduan PMO selama bertahun-tahun. Ibaratnya kecanduan ini udah menjadi sebuah hal yang udah di alam bawah sadar. Kamu melakukannya dengan autopilot. Makanya seperti yang udah aku sebutkan tadi, banyak kejadian orang-orang yang udah berhasil menjalankan NoVap selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun akan tetap bisa relapse kalau mereka nggak mengubah identitasnya dari awal. Mereka cuma berbasis orientasi pada goals. Mereka cuma for the sake of the goals bisa menjalankan NoVap selama 3 tahun, 4 tahun. Tapi dari awal mereka nggak mengubah identitasnya sebagai seorang yang nggak kecanduan PMO. Nah, makanya kalau kamu ingin berhenti dari kecanduan PMO, kamu harus mengubah sistemnya. Kamu harus membalik sistemnya. Daripada berfokus untuk mencapai goals, nggak melakukan PMO selama 100 hari, 1 tahun, 2 tahun. Bagaimana kalau dibalik? Bagaimana kalau dari awal kamu berpikir kamu bukanlah seorang pecandu PMO, kamu bukanlah seorang yang menyalurkan hasrat birahi kamu di depan layar monitor. Kamu bukanlah seorang yang suka bermasturbasi. Fokuslah menjadi siapa terlebih dahulu, mengubah identitas. Nah,
Kalau dalam kasus kecanduan PMO ya, daripada kamu berfokus untuk mencapai sekian hari, mencapai 90 hari, karena itu berbasis pada goals dan tujuan, kamu mending berfokus untuk mengubah identitasmu sebagai seorang yang bukan seorang pecandu PMO, sebagai seorang yang nggak pernah menyalurkan hasrat birahi kamu di depan layar monitor, sebagai seorang yang nggak pernah bermasturbasi, sebagai seseorang yang nggak pernah menonton bokep, pornografi. Dari awal kamu memang harus mengubah identitas menjadi seorang yang bukan pecandu PMO, orang yang nggak tertarik dengan PMO, orang yang disiplin. Kamu harus berpikir dan bermindset seperti itu. Oke, mungkin kesannya denial ya, karena menolak kenyataan. Tapi percayalah, kalau kamu berorientasi pada identitas, akan 10 kali lipat efektif dan works dibandingkan kamu berorientasi pada tujuan. Di awal mungkin akan susah, tapi kamu bisa memberikan semacam afirmasi positif setiap hari, ngomong di depan kaca, self talk sebelum tidur, nulis jurnal. Itu akan membantu kamu untuk semakin yakin dengan identitas yang ingin kamu capai, identitas yang ingin kamu bentuk. Oke, aku akan memberikan contoh yang bagus. Contoh ini aku ambil dari bukunya James Clear yang berjudul Atomic Habit. Jadi ada 2 orang perokok. Mereka adalah orang yang udah kecanduan rokok dan pengen berhenti. Nah, suatu ketika 2 orang ini ditawarin rokok oleh orang lain yang gak tahu kalau mereka sedang berjuang untuk berhenti dari merokok. Nah, ketika mereka ditawarin rokok, 2 orang ini memiliki 2 metode yang berbeda. Ketika, sebut saja ya, perokok A dan perokok B ya. Ketika perokok A ditawarin rokok, dia akan menjawab gini, "Oh maaf, saya sedang berusaha berhenti dari kecanduan rokok." Nah, sedangkan perokok B ketika ditawarin rokok, dia selalu menjawab gini, "Oh maaf, saya bukanlah seorang perokok." Nah, menurutmu, kira-kira perokok mana yang akan lebih sukses berhenti merokok selamanya? Tentu saja perokok yang udah mengubah identitasnya sebagai seorang yang bukanlah perokok. Karena secara mindset, dia akan selalu berpikir bahwa dia bukanlah seorang perokok. Sedangkan perokok A yang mengatakan bahwa, "Maaf, saya sedang berusaha berhenti dari kecanduan rokok." Dalam mindsetnya dia selalu masih berpikir dia adalah seorang perokok dan sedang struggling dengan kecanduannya. Oke? Jadi buat kamu yang ingin berhenti dari kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme, fokuslah pada identitas. Fokuslah untuk menjadi orang yang gak pernah kecanduan dengan PMO. Jangan atau gak usah peduli dengan goals yang ingin kamu capai. Gak usah peduli dengan jumlah hari yang ingin kamu capai. Gak usah peduli dengan tantangan-tantangan apa itu, Nonat November dan lain-lain. Oke? Fokuslah bahwa kamu adalah orang yang disiplin. Orang yang akan selalu stay on the path, tidak tergoda dengan tayangan-tayangan tersebut. Dan buat kamu yang sedang kecanduan PMO, kamu bisa download ebook 90 hari bebas pornografi yang aku tulis berdasarkan pengalamanku sendiri. Nah, kamu bisa download ebook ini gratis di link yang udah aku taruh di deskripsi. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.